Sejatinya kalau kita berbicara tentang spiritual, budaya yang ada pada zaman dahulu, tetap ending akhirnya ke alam semesta ataupun Sang Yang Widi gitu. Yang akhirnya apapun yang dituaikan, disajikan, ditampilkan ke media ataupun ke masyarakat, orang udah berpikiran ini klinik, ini mistis gitu. Padahal ini adalah sebuah edukasi pada zaman dahulu dan hiburan, termasuk hiburan juga. Termasuklah salah satunya wayang kulit. Lebih bentuk satir ya, bahwa aman gak sih sebenarnya kita ngomongin ini, padahal ya harusnya aman gitu. Sejauh ini ada nggak? Aman sejauh ini aman. Aman. Oh, paling IG doang hilang bro ya. Iya, IG sama yang nggak aman tuh rumah tangga sih sebenarnya. Iya, nggak aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya, amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini membahas yang sedang viral nih, yaitu misteri budaya wayang kulit manusia. Dan saat ini telah hadir di kita tamu kita yang istimewa. Beliau seorang pakar spiritual dan sekaligus public figure. Mari kita sambut Ki Genes Siketi dan Bung Gian Luigi. Selamat malam. Selamat malam Mas Oik. Malam Mas Oik. Ada cerah-cerah banget nih mukanya. Tadi kita klarifikasi yang public figure Ki Geni, spiritual saya. Oh, enggak kebalik ini berarti nih. Karena kita tukaran job. Emang kalau beda nih, podcast misteri jadi podcast lucu nih bisa-bisa nih gara-gara ada komika di sini ya. Apa kabar nih? Lagi pada sibuk apa nih? Oh, kalau saya masih sibuk Vespaan, Pak. Oke. Perasaan kan lu spiritual ya, harusnya jawabnya spiritual gitu. Oh iya, saya masih sibuk menelusuri tempat-tempat yang ada dan mengupas misteri yang ada, yang masih tersimpan lah di tempat-tempat yang dibilang urban legend. Iya. Oke. Kalau Bung, saya lagi sibuk Vespaan. Yang baru. Sobat Kumis di rumah, mungkin malam hari ini kita agak sedikit banyak ketawa ya kalau misalnya ada komika di sini. Awalnya aja. Oke. Awalnya aja. Ki Geni, kalau lihat dari sosmed yang lagi aktif banget nih, bikin konten YouTube ya? Iya. Jadi konten YouTube penelusuran lebih tepatnya. Podcast masih berjalan karena kita di TV udah kena waktu kemarin itu kena KPI. Jam tayangnya terlalu pagi, jam 7 malam. Terus menayangkan hal-hal mistis, akhirnya inilah ibaratnya dibungkus dulu. Nah, kita lari ke YouTube untuk penelusuran dan edukasi gitu. Tapi memang yang nonton animonya banyak ya, Ki? Ya, podcastnya itu kan? Podcast alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Nah, Bung Gian sendiri gimana nih? Lagi sibuk apa nih? Masih suka stand up kah atau Masih stand up, ngonten, terus ya bikin berkarya lah. Kemarin ikut stand up fest berarti ya, Bung? Malah nanti mau yang ikut yang reuni kompetisi TV tuh. Kan saya alumni dari satu kompetisi TV, terus ada mau bikin festivalnya reuni nanti baru kayak minggu ini lah. Enggak disebut aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? CCTV kebetulan. CCTV. Ada reuni Kompas TV, Suci Kompas TV, terus bikin reuni Suci Fest Sabtu ini nanti. Tapi saya penasaran nih kalau di konten-kontennya Bung Gian tuh kenapa selalu bilang aman ya? Ya karena kan yang dibahas politik ya, kadang-kadang mengkritik. Jadi kayak lebih bentuk satir ya, bahwa aman gak sih sebenarnya kita ngomongin ini, padahal ya harusnya aman gitu. Sejauh ini ada nggak? Aman sejauh ini aman. Aman. Yang IG doang hilang bro ya? Iya, IG sama yang nggak aman tuh rumah tangga sih sebenarnya. Iya, nggak aman. Kalian berdua kan lagi sering bikin konten bareng nih. Iya. Cuman saya penasaran aja nih, awal ketemunya gimana nih dari komika sama pakar spiritual gitu? Ya kita sama-sama pansos. Terlalu jujur Ki. Terlalu jujur Ki. Ada diplomatis. Kita di Paski. Di Paski kita kan Ki Geni Persatuan Komedi Indonesia. Nah, yang kan fakta yang orang mungkin nggak tahu tentang Ki Geni,
Ki Geni ini bergabung di Paski. Iya Ki, bener Ki. Ya karena saya ngerasa kata anak saya lucu. Jadi saya gabung aja dulu. Iya. Dan akhirnya aku lebih percaya Ki Geni ini pelawak ya daripada bakal spiritual. Tapi kalau secara konten nih selalu horor nggak sih urusannya sama kalau ke Ki Geni ini, Bung? Enggak ya, malah kita coba untuk membaurkan Ya, mengedukasi, terus ada juga komedinya, terus ada juga ya horornya ada juga. Ada. Nggak menghilangkan ciri khas dari Ki Geni juga kan. Yang nggak aman tuh kalau udah kita kasih edukasi, horor, habis itu beliau ini nyebutin pemerintah, wah udah itu nggak aman. Buat Ki Geni dulu, kita mau bahas tentang misteri budaya Nusantara yang banyak kaitannya dengan hal-hal mistis nih Ki. Iya. Ki Geni sendiri pandangannya gimana? Kenapa budaya selalu dikaitkan dengan mistis? Ya karena gini Mas, adanya perubahan peradaban dan masuknya agama-agama tertentu ke Nusantara yang akhirnya suatu hal yang dianggap sebuah hal spiritual itu dianggap mistis. Padahal sejatinya kalau kita berbicara tentang spiritual budaya yang ada pada zaman dahulu, tetap ending akhirnya ke alam semesta ataupun Sang Hyang Widi gitu. Yang akhirnya apapun yang dituaikan, disajikan, ditampilkan ke media ataupun ke masyarakat, orang udah berpikiran ini klinik, ini mistis gitu. Padahal ini adalah sebuah edukasi pada zaman dahulu dan hiburan, termasuk hiburan juga. Termasuklah salah satunya wayang kulit. Oke, kita stop dulu Ki. Wayang kulit belum masuk nih. Oh belum, iya. Kalau cepet Ki. Iya. Kalau menurut Bung Gian sendiri gimana? Tentang budaya. Budaya selalu dikaitkan dengan mistis. Apakah setuju dengan statement ini gitu? Ya kalau misalnya kita bilang setuju nggak setuju ya, sebenarnya budaya itu bisa berdiri sendiri tanpa mistisnya gitu loh. Harusnya bisa berdiri ya, harusnya gitu. Karena kan budaya kan hal yang menurunkan dari leluhur gitu. Yang dimana mungkin kalau aku sedikit bertanya sama Ki Geni, sering bertanya adalah ya itu kenapa harus dicampurin gitu loh. Padahal harusnya bisa, yang dilihat harusnya bisa secara budayanya aja gitu. Karena ketika budaya dicampur dengan mistis, jadinya hal yang menakutkan untuk diketahui gitu. Padahal kan harusnya dikemas, dilegasikan ke turun menurun gitu. Iya benar. Jadi selama ini kita mandangnya tabu ya. Tabu jadinya. Belum lagi kalau udah bersenggolan dengan ajaran agama dan lain-lain. Menurutku budaya harus bisa berdiri sendiri gitu. Nah menarik nih. Kan memang di Indonesia tuh kalau mistis juga pasti dikaitkan dengan agama. Nah menurut Bung Gian sendiri gimana kalau kayak gitu? Nah ini kan akhirnya jadi tiga hal yang sebenarnya jangan budaya sama mistis. Budaya dengan agama itu irisannya kuat banget. Contoh kayak misalnya ada budaya di daerah tertentu yang boleh makan ini, tapi secara agama nggak boleh. Nah itu kan beda, pergesekan tuh budaya dengan agama. Sedangkan agama dengan mistis ya kita melihatnya dari sudut pandang apa dulu. Gitu. Kalau aku melihatnya ya, kalau kita melihat mistis sebagai urban legend atau suatu hal yang hanya diceritakan legenda, menurutku nggak masalah gitu. Fine aja gitu. Bisa berdampingan kok dengan agama. Masalah yang lebih detailnya ya itu balik ke kepercayaan masing-masing. Gitu. Berarti memang gimana menurut Ki Geni? Apakah memang ada oknum yang bermain di sini gitu? Bisa dibilang seperti itu ya. Makanya kita seperti itu. Agak burem gitu di sini dari tiga hal tersebut tuh mau kemana nih gitu. Sebenarnya kan penyajiannya Mas. Jadi penyajian dan penampilannya itu waktu saat era TV itu udah mulai ada. Akhirnya ada sinema-sinema yang ngebuat film ini menampilkan suatu sosok horor dan dikemasnya itu akhirnya endingnya ke agama. Oh iya benar. Misalnya kuntilanak, nanti kuntilanak itu ada ustadz nongol, nanti cuma ustadz lo bisa nancepin paku ataupun ngedoain agar ini menjadi netral. Jadi itu semuanya udah ada di kitab-kitab juga, di kitab suci manapun itu bercerita tentang akhlak kebaikan seseorang dan juga menceritakan bahwa adanya kehidupan bangsa jin yang mendampingi manusia. Selalu ada. Tapi kemasan film kan beda. Iya ya Ki. Seperti itu.
Nah, sampai lagi dicampur adukan dengan budaya. Makinlah ini menjadi suatu yang seperti menakutkan dan menyeramkan dan lain-lain. Berarti mungkin memang tugas Ki Geni sendiri di sini sekarang memang salah satunya menggiring opini publik yang selama ini salah ya dibangun oleh media itu sendiri gitu. Ya tidak menyalahkan media juga karena itu menjadi sebuah hiburan. Oke. Kembali lagi kepada siapa yang menonton, dia bijak atau tidak atau didampingi dengan orang tua yang akhir memberitahukan, nah ini cuma hiburan. Oh, iya. Jangan termakan ya dengan hal ini. Makanya kamu rajin ibadah biar kamu nggak diganggu sama setan nih. Tergantung lagi packaging ininya lagi yang ditayangkan akhirnya itu ada penetralnya nggak untuk sebagai sesuatu yang akan diingat dan bisa dilaksanakan untuk kebaikan. Penting endingnya itu bisa jadi positif tergantung siapapun yang packagingnya nanti ke belakangan gitu ya. Betul. Maksudnya. Oke. Nah, fenomena yang banyak terjadi ini kan memang banyak pakar spiritual ya yang mengatasnamakan agama demi berjalannya praktek spiritualnya seperti pelet kah atau santet. Menurut Ki Geni gimana? Gimana tadi Mas? Fenomena yang terjadi banyak ini iya. sepertinya kebanyakan agama itu dijadikan alat gitu ya. Oke. Untuk demi berjalannya biar Oke. sukses nih gitu. Praktek spiritualnya. Ya jadi gini, jawabannya tuh lebih ke arah apapun yang kita lakukan, karya apa yang kita buat, kalau itu cuman sebatas karya, kayaknya kurang menarik perhatian dan minat dari orang yang akan melihat dan membeli karya kita. Tetapi di saat karya kita dibalut dengan agama ataupun agama mayoritas ataupun agama tertentu, orang lebih tertarik melihatnya karena ini ada sangkut pautnya dengan apa yang diyakini. Makanya ada do affirmation, do attraction, do action. Dan di mana yang di tengahnya ini adalah keyakinan. Di saat kita menampilkan sesuatu hal yang ini mereka yakin, itu lebih menarik perasaan mereka untuk membeli ataupun untuk melihatnya sampai habis. Oke. Ini kan dari sudut pandang Ki Geni sendiri ya sebagai pakar spiritual. Kalau misalnya dari Bang Luigi sendiri gimana nih? Maksudnya untuk sebagai sudut pandang penggiat media ya bisa dibilang kayak gitu. Ya kalau melihat dari media sosial ya agama adalah suatu hal yang menarik untuk dibawa kemana-mana gitu. Jadi ya wajar media, apalagi di khusus aku ya, aku bahas politik ya, agama ditaruh di politik ya menghasilkan kemenangan suara gitu loh. Apalagi media ditaruh di spiritual, makin menjanjikan gitu loh, menjanjikan bahwa oh ini bener nih, lebih yakin, relate nih gitu loh. Kenapa harus dibawa ke politik ya? Betul. Karena menurut agama bisa dibawa kemana-mana. Itu yang oknum-oknum yang salah menyalahgunakan, sama seperti di spiritual. Ya banyak spiritual, praktisi supranatural, dukun, itu ngebalut dengan agama agar orang lebih tidak takut gitu loh. Betul. Dengan wah musyrik nih, wah tersesat nih, wah domba yang tersesat nih. Tapi kalau ada agama di dalamnya, tapi kalau ada agama di dalamnya aman. Ini aman nih, ini putih nih. Iya. Jadi bermain dengan warna lagi, putih hitam. Sobat Kumis di rumah mungkin bisa mencernanya dengan bijak ya. Obrolan-obrolan kita malam hari ini nih mungkin agak sedikit nyentil. Agak berat. Nah sekarang kita bahas konten konten kalian nih yang lagi viral nih. Selalu berkeliaran di sosial media tuh. Kapan kalian itu terakhir penelusuran? Karena yang terakhir itu kan yang saya tahu nih desa Kedakan ya, lereng Gunung Merbabu. Itu apa yang terjadi di situ, boleh diceritain nggak sedikit? Jadi itu penelusuran kita pertama kali nih bareng berdua. Iya, karena aku bingung, aku nggak punya host. Jadi aku kan tukang action, nggak punya host. Akhirnya ayo kita berangkat ke kaki Gunung Merbabu nih. Katanya ada wayang dari kulit manusia. Nah beliau pun penasaran. Masa iya ada, kata dia kan. Akhirnya kita berjalanlah pergi ke Jogja, terus lanjut ke Magelang ya, Bro. Magelang. Ya, di Magelang itu di kaki Gunung Merbabu, Desa Kendakan. Nah, di situ banyak ketemu sama
orang masyarakat sekitar, kita ngobrol-ngobrol dulu. Dan awalnya aku juga nggak tahu, itu cuman ya beliau lah yang spill. Kenapa kita nggak penelusuran kemana nih? Kita lagi liburan ya ke Jogja ya, lagi liburan. Ini nih ada nih katanya kulit wayang dari kulit manusia. Wah menarik juga. Akhirnya kita coba ke sana penelusuri, tapi kita tidak mengurangi rasa ibaratnya apa ya? Ada tradisi di sana lah ya. Kita mulai sowan dulu ke ziarah kalau orang muslim bilang ziarah ke makam si pembuat atau pembawa wayang ini. Terus sama warga sekitar juga kita pendekatan untuk silaturahmi, untuk mencari boleh nggak kita mencari tahu lebih dalam kebenarannya gitu. Oke. Tapi memang benar apakah di sana itu benar ada wayang dari kulit manusia itu sendiri? Kalau dari warganya sih mengatakan bahwa enggak ya. Kalau dari warga sekitar bilang bahwa enggak, udah ada yang pernah tes laboratorium lah bahwa ini bukan dari kulit manusia, ini dari kulit anak kerbau. Dan dari dalang yang sekarang yang ada pun mengatakan enggak ada. Tapi kan makanya kita melakukan penelusuran sebenarnya pengen mengungkap dari sisi supranaturalnya seperti apa, secara energinya seperti apa, penasaran juga kan. Akhirnya ya setelah kita sowan dan tetap diizinkan ya, maksudnya kita diizinkan. Kalau pengen tahu ya udah, dan apapun hasilnya nanti katanya ya udah nggak apa-apa. Gitu. Berarti memang mereka tidak menutup diri juga gitu. Nggak menutup diri juga. Oke. Tapi memang saat itu wayangnya terlihat nggak? Cuman aku yang diperlihatkan. Dan kata orang-orang itu kan bedanya wayang kulit manusia itu lebih hitam dan apa benar seperti itu? Kalau untuk teksturnya kita nggak bisa lihat jelas karena memang kondisi itu gelap dan nggak boleh di shoot juga, nggak boleh diambil gambar, tapi hanya diizinkan untuk diperlihatkan sebentar lah. Oke. Nah, pagelaran wayang kulit sendiri kan tersebut konon kabarnya tuh sebagai jimat yang hanya dikeluarkan 2 kali setahun di tempat itu ya? Ya, di bulan 2 Syawal sama Safar. Karena mereka percaya kalau wayang ini bisa untuk menolak bala di desa itu. Dan di hajatan-hajatan tertentu itu masih dipakai. Contohnya? Misalnya kayak anak sunatan, pernikahan atau apa. Dan wayang ini masih dimainkan. Ya. Walaupun nanti ada wayang juga dari luar mungkin masuk ikut mengisi acaranya, tetapi dalang ini diutamakan untuk tampil pertama kali. Jadi emang di sana itu orang menyebut wayang itu dengan kata jimat. Oh gitu. Ya, menjadi jimat bagi warga Kedakan ini untuk sebagai ini warisan leluhur sebagai penolak balaknya seperti itu. Jadi memang dijadikan sebagai ritual atau acara tersendiri ya? Ya, acara sakral ya. Kesakralannya itu masih terjaga sampai saat ini. Dan keyakinan mereka, bahkan ketakutan mereka itu masih terlihat jelas di saat kita bilang boleh nggak dilihat, boleh nggak dikeluarkan. Itu terlihat bro ya, ekspresinya apanya. Itu masih terlihat sampai sekarang. Khawatir ya, maksudnya orang luar mau ngapain gitu kan, kesannya seperti itu kan. Nah, tetapi bukan itu yang dikhawatirkan. Apa? Mereka mengkhawatirkan jika itu dibuka dengan waktu yang belum ditentukan, itu takut terjadi malapetaka. Oke. Masih ada kepercayaan itu ya. Masih ada kepercayaan itu. Oke. Dan apa benar nih kalau Ki Hajar Doko Windosono itu sebagai penemu wayang sekaligus pembawa wayang kulit manusia ke daerah tersebut? Kan konon katanya seperti itu gitu. Maksudnya ada penjelasan nggak Ki? Jadi Ki Hajar Doko Widusono itu bisa dibilang sih beliau itu hanya membawa. Itu menemukan lah ya, mungkin menemukan pertama kali, ibaratnya dia itu kan kalau kita lihat silsilah dari yang kita interaksi ya secara spiritual, Ki Hajar Doko itu orang dari Keraton Jogja. Ataupun biasa bilang dari Keraton Surakarta lah, Solo. Nah, yang kita rasakan tuh dari situ, yang akhirnya beliau bawa ini alat-alatnya, gamelan dan lain-lainnya untuk disebarkan untuk edukasi sebenarnya. Iya, untuk dakwah juga ya kalau nggak salah dakwah. Jadi
kalau misalnya kita lihat dari sejarah apa yang warga omongin, kalian Ki Hajar Doko ini kan menemukan. Nah, kalau dari interaksi yang Ki Geni kalau nggak salah bahwa mungkin Ki Hajar Doko waktu menemukan pun tidak, kalau bahasa umum ya, tidak mencurigai bahwa ini terbuat dari kulit manusia. Karena dipakai buat dakwah. Nah, kalau sampai akhirnya kita Ki Geni mencoba untuk interaksi bahwa ternyata wayang kulit ini sebenarnya sudah ada dari sebelum Ki Hajar Doko menemukan. Jadi Ki Hajar Doko tidak mengetahui ya, tidak dengan tepat bahwa ini kulit manusia gitu. Jadi kalau kita flashback tentang wayang sendiri, wayang itu kan pertokohannya itu lengkap. Dan semuanya itu sifat-sifat manusia, keserakahan manusia diceritakan melalui wayang. Benar-benar. Mulai dari Semar, Petro, Gareng, siapa, itu kan sifat-sifat manusia yang masuk kiri keluar kanan, yang mulutnya ngomel mulu, yang nggak mau dengar apa-apa. Ada yang satu sosok bijaksana, ada satu sosok yang Arjuna yang emang tampan. Jadi percontohan, percontohan tokoh untuk anak cucu kita agar mempunyai sifat-sifat bijaksana, sifat disiplin, sifat yang tanggung jawab, superhero, semua itu ada di perwayangan. Iya. Untuk memberitahu mungkin. Untuk memberitahu, edukasi itu. Tapi dari sisi Ki Geni sendiri nih, Ki Geni kan tadi dibilang melakukan interaksi. Ya. Apakah memang terlihat sosok-sosok tersebut gitu seperti kayak Ki Hajar Doko Windu Gosono tadi itu? Gimana Ki? Jadi di saat kita mulai ziarah itu ya kita ada doa sendiri yang memang untuk pembuka dari sana, izinnya, kelunuannya. Akhirnya nongol sosok di depan, pas di depan sebelah kanan. Dan akhirnya aku ceritain ke bapak yang kuncen ini, Pak siapa? Supoyo ya. Sumitro. Apa? Enggak, Sumitro Supoyo. dalang kedua. Sumitro itu dalang kedua yang udah meninggal. Akhirnya aku nanya, Pak, ada sosok tadi tampil sama aku itu pakai baju hitam-hitam, terus gemuk, gempal, kumisan, brewokan gitu. Pakai ini, pakai apa? Yang kayak Mas pakai itu lurik gitu. Terus dia bilang, lah itu katanya, Ki Hajar Doko kata dia. Ya berarti ya dalam hati aku, ya wis ini diizinin kita bro. Iya. Tapi tidak menyampaikan sesuatu di situ dia. Nggak menyampaikan sesuatu, cuman berdiri diam ya kayak senyum gitulah, ibarat menyambut. Oke. Nah, almarhum Pak Sumitro sebagai dalang pertama yang kabarnya mengetahui fenomena wayang kulit manusia ini, kabarnya juga ketika menjadi dalang tidak bisa dipilih secara sembarangan. Maksudnya ada nggak penjelasan di situ? Karena memang yang beredar ini kayak wayang kulit tersebut ini kalau misalnya memang dari orang sembarangan itu akan berat diangkat gitu, segala macem lah. Ada yang katanya sakit perut, apa semua pantang-pantangan. Itu hal yang wajar lah dalam dunia spiritual. Mungkin ada pantangan-pantangan tertentu untuk sebenarnya untuk mengajarkan tentang adab. Adab warisan, adab tentang gimana kita menghormati adat di sekitar, tentang orang tua gitu, itu diajarkan. Maka dibuatlah sebuah pantangan-pantangan. Dan itu sebenarnya kalau dijelaskan secara logis bisa. Gak boleh berdiri depan pintu, duduk depan pintu, takut ngalangin orang lewat. Itu kan sebuah sebuah penyampaian yang mungkin gampang untuk memerintah pola pikir seseorang, alam bawah sadar seseorang. Jika diminta, awas jangan di pintu gini-gini dengan kata yang tidak pantas, yang orang kasar, orang nggak mau nurutin. Kalau nyapu nggak bersih nanti suaminya berewokan, gitu. Ntar gue tanya ya. Tapi kalau dari Bung Gian sendiri gimana? Di sana itu ada hal-hal yang berbau mistis nggak? Pas datang tuh kan kita datang itu di lereng kaki ya, ke gunung kaki gunung gitu. Itu kondisinya dingin banget, dingin banget lah, gunung ya. Terus pada saat kita ziarah dan di rumah dalang itu hawanya beda, panas segala macam. Nah ada satu yang gue juga belum cerita ke mas-mas satu ini ya. Jadi kita kan turun di mobil itu ada 2 orang. Ada driver kita sama ada cewek gua.
Terus kita kan collab tuh bertiga sebenarnya kan. Sama Ghost Ranger. ya. Ranger. Nah, alatnya Ghost Ranger itu masih di mobil. Oke. Nah, ini Ki Geni belum tahu nih. Oh iya. Pada saat kita penelusuran, pas kita di rumah dalang di bawah, rumah dalang yang ketiga itu, cewekku tiba-tiba jadi pas selesai acara, selesai kita penelusuran, balik ke penginapan dan lain-lain, nanya, itu alat emang bunyinya gitu ya? Gimana bunyinya? Zzz, zzz. Oh iya, itu alatnya Ghost Ranger tuh emang kayak gitu bunyinya kalau sudah dinyalakan dan menangkap frekuensi. Emang gitu. Terus aku tanya, kamu dengarnya di mana? Di mobil. Lah, kapan? Pas kalian penelusuran di bawah. Hah, terus aku tanya, di mobil gak ada siapa-siapa, cuman berdua doang, aku sama driver. Terus aku bilang, alatnya Ghost Ranger itu mati pasti, nggak mungkin dinyalain sama Ghost Ranger di mobil. Buat apa juga dinyalain di mobil? Terus aku konfirmasi ke Dika Ghost Ranger, alat itu mati di mobil. Jadi pada saat kita penelusuran, alat itu mati, alat itu nyala sendiri dan mengeluarkan interaksi. Oke. Jadi itu yang terjadi. Secara apa ya? Secara pribadi sih, ya hawanya ya mistisnya kuat, sangat kuat gitu. Dan kita kan coba untuk melakukan interaksi berapa kali dan ya cukup kuat lah. Walaupun ramai di sana cukup kuat, sangat kuat. Iya. Kan memang di penelusuran wayang kulit manusia juga kan kalian memang kita udah sama-sama tahu berkolaborasi dengan Ghost Ranger ya. Tapi kenapa akhirnya bisa collab sama Ghost Ranger ini? Nah, kalau itu dari aku ngomong ke Ki Geni, secara konten kalau Ki Geni doang pasti gini, harus ada yang penyimbang yang valid jadi orang percaya. Oke. Kadang kan gini, wayang kulit manusia ini kan nggak familiar, Mas. Orang nggak ngomongin sebelum ini viral kan. Ini, ya. Orang nggak ngomongin. Betul. Ya kalaupun ngomongin mungkin ngomongin terus 3 tahun lagi baru diomongin lagi segala macam. Nah, butuh hal yang provennya cepat kalau menurutku. Gitu loh. Jadi selain emang aku kenal juga Ki Geni, terus kita ngobrol sama Ki Geni, siapa yang kita ajak ya, kebetulan teman-teman Ghost Ranger juga lagi ada di daerah Jawa Timur. Di Malang. Dan kita tahu nih, beliau juga punya alat-alat yang canggih. Nah, jadi biar mempersatukan apa yang dilihat dan diinteraksikan sama Ki Geni, di-proven lah sama alat-alatnya Ghost Ranger. Aku sebagai orang awam bisa merasakan dan bisa apa ya? Bisa kayak gini ngasih tahu bahwa iya valid loh di sana. Makanya kita buat apa ya? Rundown-nya itu Ghost Ranger akan mengecek dulu tempat itu tanpa ada sesi pemanggilan. Ya, emang Ghost Ranger dulu yang turun Ya. Kalau di YouTubeku di situ full kita tampilkan tuh. Mulai dari ritual pertama, dari mereka sebelum mereka masuk duluan, ngecek energinya ada tapi masih nggak terlalu tinggi. Begitu udah diritualkan dan beliau mencetus, potong aja ayam cemani ya tadi. Karena kan balik lagi ke basic sihir bahwa apapun itu yang berdasarkan dengan sebuah keyakinan dan itu di luar dari keyakinan yang pakemnya, ataupun yang bisa dibilang hal iblis yang petunjuk-petunjuk iblis yang kita ikutin, ini pasti ada reaksi nih. Dan kan kalau aku kan sering banget sering main ke padepokan juga, sering ngobrol sama Ki Geni. Jadi udah tahu apapun kalau ilmu sihir tuh pasti berhubungan dengan darah, tulang, kotoran. Nah, terus aku bilang sama Ki Geni, ya udah kita bikin rundownnya gitu, Ghost Ranger penelusuran. Habis itu Ki Geni masuk, melakukan ritual. Kita sekalian aja deh potong ayam cemani gitu loh. Habis itu kita cek lagi setelah pemanggilan ya. Iya. Setelah pemanggilan kita cek lagi. Dan bener kuat banget. Tapi sayangnya Mas, ini ada potong dikit. Oke. Sayangnya di saat itu emang aku posisi apa ya, dalam hal ini lagi meditasi memanggil. Dan yang keluar itu bahasa Jawa tua, Jawa apa? Halus. Kromo. Aku nggak bisa ngomong gitu loh. Yang akhirnya kita di salah satu konten itu terlihat haheho gitu kan. Dan kita nggak di luar ekspektasi bahwa
ini alat bakal ngeluarin suara sejelas itu. Iya gitu betul. loh. Sebenarnya kalau kalau di konten di kontennya Semutan deh sebelah. iya gantinya di kontennya Ghost Ranger terkesannya kan emang apa adanya seperti itu. Kalau ditanya kok nggak bawa yang bisa ngerti bahasa Jawa, di belakangku itu ngerti bahasa Jawa. Ngerti, banyak ngerti. Bahkan ada Iya, warga lokal. Ada warga lokal. Pertama, alatnya Ghost Ranger itu tuh mengeluarkan suaranya tidak sejernih radio. Yang harus ditahu penonton adalah suaranya itu yang kalau radio kan mungkin kita bisa atau kita di handphone kita bisa rekam terus kita mundurin lagi dengerin lagi kan. Ini kan live. Jadi langsung ngomong. frekuensinya tuh nggak pas gitu. Iya, dan kalau kata kalau Eric, Ghost Ranger, alatnya itu volumenya ketika sudah berinteraksi, volumenya nggak bisa berfungsi. Yang cuma bisa di otak-atik tuh echonya. Oh. Jadi kalau dibilang kok nggak bawa yang bisa ngerti bahasa Jawa, ada di situ ada. Tapi apakah jelas kita dengar? Enggak. Jadi itu emang harus kenapa ada subtitlenya jelas ya karena mungkin Erik sama Dika sudah dengerin lagi, akhirnya ditulis. Udah masuk proses editing lah ya. Dan Betul. balik lagi ke adab ya bro. Ke adab. Terus ada yang Nah, ini kan alat mereka. Iya. Masa di sesi mereka kita ngomong? Iya betul. Dan yang kedua yang juga harus kita karena ini viral kan masalahnya. Iya. Terus jadinya terkesannya wah kasihan juga Ghost Ranger kok nggak bawain. Gini, penelusuran kali ini itu kan di awalnya jelas bahwa masyarakat tidak mengakui. Tokoh masyarakat tidak mengakui Oke. bahwa ini adalah wayang kulit manusia. Dalang juga tidak mengakui, menutupi lah bahwa ini wayang kulit manusia. Masa dalangnya kita ajak ke sana? Kalaupun dalangnya kita ajak terus ada yang ngomong lewat itu, apakah bisa tetap diiyain sama dalangnya? Nah itu kan belum tentu. Akhirnya menjadi kontroversial ya. Kontroversial, tapi ya namanya konten ya ada kontroversialnya, cuman ya kita juga lurusin gitu loh. Tapi emang aku sebagai yang bukan ahli spiritual, terus konten kreator yang tidak bermain di horor, ya bahwa di sana benar adanya seperti itu dan ada kok potongannya kita yang viral juga yang kita bilang, wah ini kayaknya ada yang ditutupin nih. Ada tuh sesi yang aku Ki Geni sama Erik ngobrol. Kita udah keluar tuh dari rumah itu. Ya kayaknya ada yang ditutupin. Itu sebelum setelah kita ngobrol minta izin ke Dalang untuk kita lakuin itu, kita ngobrol kayaknya ada yang ditutupin deh nih. Gitu. Yang nggak boleh masuk kan ya. Nggak boleh ya dia nolak, dia bilang Iya. oh enggak benar kalau wayang kulit manusia gitu. Betul. Tapi berarti kita ini agak seru nih, maksudnya mereka yang di kaki Gunung Merbabu ini kan tidak mengakui adanya wayang kulit manusia gitu. Gimana tanggapannya menurut Ki Geni sendiri gitu? Ada nggak sih sebenarnya Ki Geni sendiri mengetahui fakta tersembunyinya seperti apa gitu di sana sebenarnya? Banyak mas. Jadi kalau dari energinya itu mungkin kita udah bisa merasakan. Dan pada akhirnya aku diizinkan untuk masuk ke dalam dan interaksi langsung. Oke. Itu mendapatkan sebuah fakta dan validasi emang dari kuncennya. Dan kuncennya sampai nangis. Cukup sampai di sini. Jangan sampai menyebar luas orang tahu tentang hal ini. Nah, aku balik lagi bilang, kalau suatu hal ini kita ceritakan dalam kemasan yang mungkin tepat, tidak untuk menyesatkan banyak orang, ya mungkin ini oke-oke aja. Ya udah nggak apa-apa kata dia. Makanya di situ ada di kontenku itu sampai beliau tuh meluk kita erat banget di situ. Karena tujuan aku untuk edukasi. Dan beliau sendiri bilang bahwa wayang itu nggak dipakai kalau untuk pementasan. Yang dipakai yang lainnya. Yang terbuat dari kulit kerbau. Tapi memang mungkin saya tertarik sama obrolan astral ya, bisa dibilang dari alatnya Ghost Ranger itu sendiri. Katanya di situ ada orang yang mengaku mempersembahkan kulitnya untuk menjadikan kulit wayang. Nah, karena mereka mengambil jalan itu, salah satunya untuk menjadikan mereka abadi. Hidupnya. Itu ada penjelasan nggak sih Ki? Sebenarnya di situ kayak apa ya? Kayak kita jadi dibawa ke mistis banget nih gitu. Oh iya. Lebih ke situ. Jadi bisikan iblis itu kan pasti ada mas dalam semua hal, semua kerjaan. Lu korupsi itu bisikan iblis. Makan tuh duitnya banyak gitu ya kan. Sama halnya seperti wayang. Semakin baik orang ini mempersembahkan suatu pertunjukan yang mengedukasi banyak orang, si iblis ini akan membuat sebuah bisikan. Karena kamu sudah dikenal seseorang, banyak orang, kenapa tidak kamu hidup abadi?
untuk selamanya. Dengan cara apa untuk hidup abadi tadi? Persembahkan kulitmu, taruh di wayang ini agar kulitmu ikut hidup sepanjang masa. Itu kan bisikan iblis. Kita ketahui, buka kitabnya lagi, bahwa iblis itu interaksi kemana? Pikiran, hati, pendengaran. Lah, dalang mempersembahkan, meyakinkan orang banyak apa yang akhirnya oknum ataupun seseorang ini mendapatkan bisikan itu. Dan mempersembahkan dengan tanpa dikaji. Karena kan orang itu terkadang dapat bisikan secara intuisi ataupun pikiran, insting, itu melalui dalam bentuk surat, belum yang tersirat. Makanya itu kita harus lebih bijaksana, lebih pintar, lebih mengulas lagi untuk bisa menyeratkan, mengartikan apa pesan yang kita dapat. Apa pesannya, Ki? Sebenarnya pesan yang didapat dia itu kan sebenarnya ibaratnya ada kata-kata yang harimau meninggalkan belang apa ya? gitu ya kan. Manusia meninggalkan ibaratnya sifat baiknya gitu. Sebenarnya itu cuman sebuah pesan singkat yang untuk ya kebaikan ini harus disebarluaskan. Wayang ini harus diperbanyak untuk orang mendapatkan edukasi yang positif. Tetapi beliau ini memakan mentah-mentah oknum ini bahwa kalau ku taruh kulitku di sini, wah abadi aku. Ada terus aku di sepanjang masa. Aku akan diingat. Oke. Gitu. Masuk sih Ki kalau begitu ya. Jadi Lebih masuk maksudnya. kita lebih memandangnya itu dari tersirat berbagai ya? sisinya. Iya, Dan betul. kita uraikan dengan yang masuk akal, dan bukan masuk akal aja tetapi yang ada di surat kitab suci kita. Gitu. Oke, Ki Geni, ada yang mau disampaikan lagi mungkin dari Ki Geni atau Bang Gayan kalau misalnya mau disampaikan untuk penutupan Ya, Sobat dari Kumis di rumah. Gian kayak tadi mau nyampaikan Apa? Tapi kalau dari aku sih mungkin buat teman-teman semuanya bahwa sebuah budaya ya, sebuah budaya harus kita terima bahwa kadang-kadang ada budaya yang memang beririsan dengan supranatural. Oke. Itu satu. Yang kedua berkaitan dengan wayang kulit manusia. Sebenarnya yang aku tangkap secara pribadi, yang sebagai orang awam ya, bahwa kenapa mungkin tidak pengen diketahui banyak orang soal wayang kulit manusia ini, karena takutnya disalahgunakan. Salah artikan juga Disalah-artikan, disalahgunakan, dicari menjadi modus baru mungkin, penipuan, atau yang kedua malah jadi rusuh, datang berbondong-bondong ke desa tersebut, bikin onar atau apa untuk mencari wayangnya, untuk dipikir wah jadi jimat, bisa jadi pegangan apa segala macam. Iya. Nah, akhirnya merusak kebudayaannya. Benar-benar. Karena menurutku walaupun sebuah budaya beririsan dengan mistis, kebudayaannya harus di atas mistisnya. Kalau sampai hal kayak mistisnya yang lebih di atas kebudayaannya, akhirnya nilai-nilai budayanya sudah nggak ada. Nah, itu yang menurutku kenapa juga nggak salah juga misalnya dalang tokoh adat di sana yang tidak mau terlalu membuka atau tidak mau mengakui bahwa sebenarnya ada sih gitu. Ya lebih menjaga itu, dan kita menghargai ya. Ya, kita lebih menghargai adat budayanya. Ya, gitu sih kalau dari aku. Untuk hal mistis itu kembali lagi kepada orang banyak percaya atau enggak. Betul. Kita tidak perlu untuk meyakinkan orang banyak, lebih baik ya lihat faktanya dan lihat manfaatnya. Begitu faktanya tidak ada manfaat, ngapain dilakukan gitu. Tapi selagi itu masih ada manfaat yang baik untuk banyak orang, ya silakan teruskan. Oke. Baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Ki Geni dan Bung Luigi Jayan. Semoga ada pelajaran dan pengetahuan seputar mistis yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi terima kasih udah mau. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas Oik. Dan terus update tentang Kumis Kupas Mistis di YouTube Dunia Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.